Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjut majelis kita dengan niat yaitu pembaca shalawat nariyah sekaligus menghatamkannya dengan jumlah 4.444. Namun sebelum sama-sama kita lanjut dengan pembacaan ataupun menghatamkan shalawat nariyah, kami harap kepada jemaah bisa sebentar untuk mendengarkan daripada niat-niat ketika membaca shalawat nariyah ataupun ketika menghatamkan shalawat nariyah, yang mana niat tersebut sudah disusun oleh para masyayikh, para guru-guru, para aulia, yang mana mudah-mudahan niat tersebut ini ada di dalam hati kita, majlis kita, sehingga mudah-mudahan niat kita ngikut daripada niatnya mereka semua, orang-orang saleh, para guru-guru, sehingga apa-apa yang menjadi keinginan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat membaca shalawat nariyah yang pertama itu dengan niat untuk sama-sama membangun agama Allah setidaknya di dalam diri dan keluarga kita sendiri, serta makin kuatnya iman dan mahabbah cinta kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad, begitupun kepada para anbiya, para rasul, para auliya Allah, para ulama dan orang-orang yang saleh, sehingga kita termasuk di dalam rombongan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Niat yang kedua membaca shalawat nariyah itu dengan niat berharap kepada Allah agar supaya diberi kemudahan oleh Allah dalam menerima dan mengikuti dan melaksanakan ajaran perintah Allah, tuntunan agama syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat membaca shalawat nariyah yang ketiga yaitu dengan niat semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah di dalam segala hal pekerjaan dan di dalam segala aspek kehidupan, terutama husnul khatimah ketika kita menjelang ajal kematian ingin bertemu kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Niat yang keempat dengan niat agar diselamatkannya dari malapetaka, musibah, bala, bencana, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik lahir maupun batin, dan agar Indonesia khususnya wilayah kita Bogor menjadi tempat yang penuh dengan kebaikan serta menjadi tangga untuk mencapai dan memperoleh kebaikan di akhirat, sebagaimana doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tidak menjadi tempat keburukan serta dijauhkan dari semua yang membahayakan kita, keluarga kita, kampung kita di dunia dan sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niat yang kelima tercapainya semua hajat-hajat dan cita-cita seluruh umat Islam, termasuk cita-cita dan hajat masing-masing dari kita semua. Apa yang menjadi niatan kita, hajat kita sama-sama mantap dan kita tancapkan, kita sama-sama haturkan malam ini dengan niat menghatamkan shalawat nariyah, dan terlebih terkhusus niatnya para guru-guru, yaitu niatnya para masyayikh, para ulama-ulama kita, para habaib, para kiai, para masyayikh. Mudah-mudahan niat-niat beliau-beliau ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan niat kita mengikuti daripada niat cita-citanya Nabi besar Muhammad, perjuangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghatamkan shalawat nariyah, jangan terburu-buru, jangan ada yang bercanda, sekalipun nanti sudah ada yang udahan duluan, usahakan jangan ngobrol, jangan berbicara, tapi usahain bantu temannya yang belum selesai, ya. Bantu temannya yang belum selesai. Ketika baca shalawat nariyah penuh dengan khusyuk, bayangkan seakan-akan Nabi besar Muhammad sedang memandang wajah-wajah kita dan kita sedang bersalawat dan bersalam kepada beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa jumlah ini? Bilangan tas 156. 145 tambah 11. Ini mudah-mudahan jumlahnya sesuai seperti jumlahnya para guru-guru, para kiai kita, para masyayikh, dan bacaan
bacaan kita, mudah-mudahan masuk daripada bacaan para guru-guru juga, sehingga ada yang kurang dari kita mudah-mudahan ditutup dengan kelebihan guru-guru kita masih kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-ghurab wa tuqta bihi وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب والخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما محمد الذي تنحل به العقد
وتنال بالغيب وحسن الخواتم ويستثنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah baru saja sama-sama kita tutup majlis kita dengan bacaan hataman sholawat Maryam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita baca ini sampai kepada ahli kubur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya malam ini jadwal Ustaz Halim yang memberi nasihat ataupun materi, tapi karena beliau kedatangan ataupun adanya daripada putra guru beliau, putra daripada Ki Haji Abdullah Balian Demangan Timur, yaitu Gus Ahmad. Mau nggak mau beliau harus nemenin putra guru. Jadi sesibuk apapun kalau sudah ada kaitan dengan guru, tinggalkan. Karena lebih penting menemani guru ataupun putra guru daripada duduk majelis. Ini salah satu tata cara kita memiliki guru. Sedikit cerita, dulu saya waktu ngaji itu oleh beberapa guru, saya ngaji kitab Fathul Qarib. Ketika saya ngaji, tiba-tiba saya punya gurunya datang. Gurunya datang, baru saja mulai buka kitab, baru mau mulai. Qala al-muallifu, berkata seorang pengarang ini kitab bla 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 radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi dzaril amin rabbal alamin. Tiba-tiba guru saya datang. Akhirnya berhubung guru kita datang, nggak wajib kita ngaji. Sampai begitu bahasanya. Nggak wajib, nggak pantas kita ngebahas ilmu atau kita ngaji atau kita wirid atau kita baca apa-apa. Nah, di situ saya belajar ternyata ketika sudah ada guru, maka segala apapun yang kita kerjakan itu kurang adab, kurang adab. Makanya kalau di hadapan guru, kalau mayit, kalau bisa seperti mayit, ya mau diapain aja sama guru, ya siap terima. Seperti satu cerita, dulu ada satu santri mondok di Kiai Khalil Bangkalan. Kita tahu Kiai Khalil Bangkalan. Ketika mondok di Kiai Khalil Bangkalan, itu orang tua santri itu mondokin anaknya bawa ke Kiai Khalil Bangkalan, sampai ke dalamnya, ke tempatnya Kiai Khalil Bangkalan yang ada di Madura. Itu bukan hanya santri atau anaknya yang dititipin, tapi orang tuanya bawa 3 macam sesuatu. Nah, kira Kiai, ini anak saya mau pondokin, saya titipin di sini. Nah, ini 3 ini pakai Kiai. Pertama itu beliau itu orang tuanya itu bawa beras. Kalau saya punya anak ini butuh makan, lapar, ini berasnya saya siapkan. Yang kedua, kalau misalkan anak saya butuh kitab, ini kitabnya, ataupun uang buat kitab. Nah, kalau anak saya ini bandel, nakal, ini dapat celuritnya pedangnya. Ini asli cerita, dibawa ke Kiai Khalil. Yang ketiga kaget juga ini.
Ini yang ketiga, Kiai, kalau anak saya bandel di pondok, nakal di pondok, terserah Kiai. Ini samurainya, ini senjata tajamnya. Mau Kiai gebuk boleh, jangan digebuk, dibunuh sama Kiai Serido, kata orang tuanya. Walhasil, mondok ini orang tinggalin sama orang tuanya, ngaji sama Syekhona Khalil. Bandel. Akhirnya saking bandelnya ingat pesan orang tuanya, bebas, terserah guru. Terserah guru, terserah Syekhona. Dibilangin sudah sekali, 2 kali udah, 3 kali udah, masih bandel. Saking gak kuatnya, bilang Syekhona Khalil dalam manakibnya, Syekhona Khalil bunuh itu santri. Rame Syekhona Khalil bunuh santri. Kok bisa seorang kiai bunuh santri? Rame, akhirnya dikabarin orang tuanya. Pak, anak sampean di pondok Syekhona meninggal. Kenapa? Dibunuh. Kok bisa? Sama siapa? Sama gurunya, Syekhona Khalil Bangkalan. Alhamdulillah, saya senang anak saya dibunuh sama gurunya daripada dibunuh sama orang lain. Itu orang tuanya bukannya sedih, bukannya gimana, senang. Akhirnya karena anaknya meninggal, datang orang tuanya ke Madura, ke Bangkalan. Sampai ke Syekhona Khalil, masuk ke dalam Syekhona, matur. Waduh, udah rame. Mbah Yai, mana anak saya? Itu sudah ada di kamar. Loh, sampai kok nggak sedih, nggak luntut apa gimana? Kan saya sudah bilang, Yai, dari awal saya bawa anak saya. Jangankan digebuk, dibunuh, saya ridho kalau Kiai yang membunuhnya atau yang menyebabkan anak saya wafat. Apa kata saya? Demi Allah, ketika aku ngurus anakmu, susahnya bukan main. Ngajinya nggak pernah masuk, tapi karena ada ridhoku dan ridhomu saat ini bukan hanya sekedar jenazah, tapi sudah menjadi orang besar. Panggil anaknya. Itu udah main, tapi karena bapaknya ridho sama gurunya senang ridho sama orang tuanya bahwa anak niatnya baik, benar, itu anak hidup lagi. Aromanya siapa namanya? Akhirnya disusulin ke kamar, bangun ini anak. Udah jenazah, akhirnya dihidupkan kembali oleh Allah. Minta Syekhona Khalil Bangkalan sama Allah, ya Rab, hidupin ini anak. Ini anak bakal jadi orang besar, akan memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad. Siapa santri tersebut? Mbah Kiai Hasyim As. Nah ini banyak yang belum dengar kisah tersebut. Saya dapat dari saya punya teman, beliau dapat dari gurunya di Lirboyo. Lirboyo ini termasuk santrinya Syekhona Khalil. Saking taatnya sama guru, akhirnya jadi orang besar. Siapa nggak kenal Kiai Hasyim Asy'ari? Terus Kiai Hasyim Asy'ari ketika dipondokin, bapaknya memasrahkan sepenuhnya kepada gurunya. Lain lagi Mbah Karim Lirboyo. Nah, di Lirboyo itu pendirinya Kiai Haji Abdul Karim namanya, disebutnya Mbah Manap. Pondoknya gede, 3 kecamatan satu pondok. Mbah Karim Lirboyo ini mondok sama Syekhona Khalil, kita dengar kisahnya, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba disuruh pulang. Subuh beres selesai, habis subuh dicari, loh ini ada yang satu kurang nih santri saya. Mana sih Mana? Kata Mbah Khalil. Disebutnya Mana, Mbah Mana. Nama aslinya Abdul Karim. Disebutnya panggilannya Mana. Mana sih Mana? Wah, asarin ya asarin dengan kamar. Umak bisa. Nah, kata panggil lagi. Sampai kenapa nggak sholat subuh? Tiduran. Kok bisa? Kiai semalam. Ini yang Mbah Karim ya, Lirboyo. Dipanggil gurunya Syekhona. Mohon maaf, semalam saya mimpi ya, saking enaknya saya nggak kebangun. Mimpi apa kan? Kita tahu Pak Ruf ya, terkenal sudah ceritanya. Saya mimpi berhubungan dengan salah satu perempuan. Siapa? Akhirnya tanpa nggak perlu kita terusin sama istri gurunya. Itu kan kalau kata kita dalil ada. Tapi karena memang sudah dapat pandangan ikhlas berguru dan dapat nazrah pandangan khusus dari guru, diangkat. Selesai. Kalau kata orang Sunda, culangung sia. Kalau kata orang Sunda, kalau kata kita orang Madura, kalau kata orang Madura, kalau kata Sunda culangung, apa Maduranya? Benih cangkul apa?
Galil adab itu apa kalau Madinah? Langkah. Langkah. Aku suka kayak Khalil. Disuruh pulang sama gurunya sama Syekhona Khalil. Nah, jadi guru apa ulama besar. Pas pulang, lo bayai kok disuruh pulang apa mantap ini? Ilmu yang saya punya udah dibawa semua sama Mbah Karim. Jadi ulama besar. Sampai sekarang sampai terakhir masa hidup beliau Mbah Karim. Itu ada satu kitab punya Syekhona Khalil. Itu Ki Abdul Karim kalau ngajar ngaji sama satunya di Lirboyo. Itu satu bab nggak pernah dibaca, dilewati. Satu bab nggak pernah dibaca, dilewati. Satu baris. Singkat cerita, akhirnya santri berani nanya. Kiai, santri Lirboyo tanya sama gurunya Ki Abdul Karim. Kiai, kok setiap ngaji bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, setiap bab tersebut kok nggak pernah dibahas, kok dilewatin saja? Apa jawabnya Mbah Karim? Saya waktu ngaji sama Syekhona Khalil juga begitu. Pas saya ngaji bab ini, Syekhona lewatin. Bahas di Syekhona, tolong untek di santrena. Sampai ke santrena pun. Akhirnya berkah ilmunya orang-orang dulu tuh. Ketika berguru benar-benar, ini salah satunya kita Abu Ustadz Halim, kenapa malam ini nggak hadir? Ini salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya guru. Habib Lutfi minggu kemarin kan sudah bahas. Kalau kita punya salah sama orang tua, kita minta maaf, dimaafin orang tua, selesai salah kita. Ya, kalau nggak sempat udah meninggal. Saat saya punya salah sama orang tua, bukan punya salah, banyak lah anak masalahnya orang tua. Nggak sempat minta maaf, datengin ke makamnya, kuburannya, ziarah, doain. Maka seketika itu Allah hapus dan Allah ampunkan kesalahan dan khilaf kita kepada orang tua. Tapi jangan coba-coba kita punya salah sama guru, punya satu hal yang bikin sakit hati guru, nggak sempat minta maaf, guru meninggal dunia. Wafat kita punya guru, kalian punya guru ya. Wafat kita punya guru, kita datang ke makam guru. Biar jangan nangis air mata, tangisan darah nggak ada artinya. Tetap Allah ikut murka. Lu kok bisa sah? Karena posisi guru itu lebih tinggi daripada orang tua. Kenapa Ustaz? Karena yang menyebabkan kita bisa hormat sama orang tua sebab ilmunya guru. Ada orang bisa taat sama orang tua tanpa berguru, tanpa ngaji. Nah, lewat para ulama, para guru yang ngajarin untuk berbakti kepada orang tua, guru. Saya banyak belajar dari saya punya orang tua. Naruh asbak itu nggak boleh sampai lepas, pak. Harus pelan-pelan sampai ke bawah depan beliau. Pas rokoknya, saya punya abah almarhum. Pas jadi kalau abah ngerokok, asbak tempat naruh rokoknya harus pas sama abah. Itu pernah minta asbak. Saya cerita, nggak usah cerita orang lain, cerita saya punya orang tua aja. Saya cerita saya sendiri. Nah, ambil asbak, ambil asbak. Emang belum tahu ilmunya. Nah, saya rasa itu ilmu penting. Itu niatnya nggak galin adab, niatnya nggak lo langkah. Yang mereka lah udah diambil asbak. Saya taruh, cuman masih kedengaran bunyi. Peng, habis saya sama Allah. Langsung tangan saya punya abah itu Allah yarham, nampar saya punya muka. Saat itu saya nggak ngerti, galak apa. Sekarang saya ngerti, bukannya galak ngajarin. Untung orang tua sendiri kayak gitu. Kalau orang tua teman, nah itu yang bahaya. Artinya, masya Allah. Nah ini pentingnya kita berguru, kita ngaji, biar kita paham apa-apa yang pantas, apa-apa yang tidak pantas. Ya. Apa yang benar, salah kita tahu semuanya. Nah, jadi malam ini mungkin Ustaz tidak bisa hadir. Malam ini hanya sebatas selesai sampai di sini saja. Kita tutup majelis kita ini dengan pembacaan doa Dalailul Khairat. Karena kita hantam sholawat aliyah, jadi dianjurkan baca doanya doa Dalailul Khairat. Biar nggak keluar dari para guru-guru. Doa apa aja boleh nggak? Boleh, cuma nanti nggak nyampe. Guru kita kalau hataman pakai doanya adalah
Nah kita mau pakai doa lain nggak bisa. Bisa, tapi nggak nyampe lama. Kita ikut guru aja, ya. Segala apa-apanya kita ikut guru aja. Orang kalau udah ikut guru, insya Allah selamat, ya. Insya Allah selamat. Dan ini doa dalam Ilul Khairat. Saya dikirim oleh Gus Zaki, ya, dalam Ilul Khairat ini dari Gus Zaki. Ini yang biasa dalam Ilul Khairat yang dibaca. Ini dalam Ilul Khairatnya Ki Sufyan. Mertuanya Ki Khalil ataupun gurunya Ki Khalil situ Bondo. Ini dalam Ilul Khairat Kaifiyah Ki Sufyan. Kita baca doanya. Mudah-mudahan berkahnya ratib, berkahnya maulid, berkahnya sholawat, Allah tambah dan Allah terus tambah rasa cinta senang kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat Nabi Allah terus tambah kita senang dengan kebaikan perjuangan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya maulana ya ma'budullah. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli syai'in ila sabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli bi salati ala sudurana wa yassir biha umurana wa fadil biha humumana wa aksib biha gumumana wa gfir biha dhunubana wa qti biha duyunana wa asli biha ahwalana wa balligh biha amalana wa takabbal biha qawmatana wa aksir biha hawbatana wa ansur biha hujjatana wa tahir biha alasinatana wa anid biha wasadana warham biha qurbatana waj'alha nuran bayna aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an samailina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi kuburina wa hasrina wa nasrina wa zillan yawmal qiyamah ala ru'usina wa sakkil biha mawazina hasanatina wa atim barakatiha alaina hatta nalqa nabiyyana wa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la nu'minun mutmainnun marihun mustabsirun wa la tufarriq baina wa baini hatta tudkhalana man khala wa ta'wina ila jiwarihil karim ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam narah famatti'na Allahumma fid darin bi ru'yatihi wa sabbit qulubana ala mahabbatihi wasta'milna ala sunnatihi wa rawafana ala millatihi wa salna fi zumrati najiyya wa hidbil muflihin wa anfa'na biman tawat alayhi qulubana min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yawma la jadda wa la mal wa la banin wa uridna hawdahu al-ashba واسقنا بكاشفه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمي من قبل أن تميتنا وأتم علينا الإقامة بحرمك وحرمي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجى صفعا إليك ونصب به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوصل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربنا تسوى قلوبنا وكسر ذنوبنا وطول آمالنا وفسد آمالنا وتكسلنا عن الطاعات ووجوبنا على المخالفات ونعم المستكى إلى أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا ولا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ننتسب ولا تبعدنا وببابك نكيب ولا تضرنا وإياك نسأل ولا تخيبنا. اللهم ارحمنا ضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واجل أهوالنا واجعل بطاعتك استقامنا وإلى الخير ما آلنا وأكد بزيادة آمالنا وطب بالسعادة آجالنا.
واختم بسعادة آجالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا كلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمتنا وتركنا ونحيتنا فاستجبنا ولا يسعنا إلى عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا ربنا يا كريم ارحمنا 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 وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم سبحانك اللهم وتحيته بها سلام wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Zuhur satu suratul Fatihah. Saya minta keikhlasannya para jemaah. Insyaallah doakan saya bersama jamaah majelis yang ada di Parung akan melaksanakan rihlatul auliya ataupun safari ziarah. Insya Allah besok berangkatnya sampai hari Ahad sampai hari Minggu 5 hari pulang pergi sampai ke Madura. Doain mudah-mudahan perjalanan saya sama jamaah yang ada di Parung mudah-mudahan gak ada halangan dan mudah-mudahan dijadikan ziarah yang makbulah wal mardiyah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat nazrah pandangan khusus dari para awliya kekasihnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bagi jamaah yang belum sempat ziarah kepada awliya wali songo mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.